Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu Perkantoran. Video kali ini adalah video pembelajaran tentang peralatan kearsipan. Di video ini kita akan membahas tentang macam-macam peralatan kearsipan dan kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Mari kita mulai belajar mengenai peralatan kearsipan. Sebelum kita membahas tentang macam-macam peralatan kearsipan dan kriterianya, kita mulai bahas terlebih dahulu tentang pengertian, fungsi, dan 3 istilah pentingnya. Pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Kemudian ada fungsi. Yang pertama, sebagai wadah penyimpanan arsip. Yang kedua, sebagai alat pendukung guna meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan. Dan yang ketiga, sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan sehingga dapat disimpan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada 3 istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip. Yang pertama adalah pengarsipan horizontal. Pengarsipan horizontal merupakan istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen dengan posisi mendatar atau horizontal atau menumpuk satu. Selanjutnya ada pengarsipan vertikal yang merupakan istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen secara tegak lurus, tidak ditumpuk, serta menjadi susunan yang berjajar ke belakang atau ke samping. Dan yang terakhir adalah pengarsipan lateral yang merupakan istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen secara berdiri dan disusun berjajar menyamping. Untuk selanjutnya membahas tentang macam-macam peralatan kearsipan. Apa saja sih macam-macam peralatan kearsipan? Mari kita bahas. Peralatan yang pertama adalah filing cabinet. Filing cabinet yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci antara 1 sampai 6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal berderet ke belakang. Yang berikutnya ada rotary filling system. Rotary adalah semacam filling cabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Berikutnya ada lemari arsip. Lemari arsip adalah lemari tempat penyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. Lemari ini dapat terbuat dari kayu atau juga besi yang dilengkapi dengan daun pintu yang menggunakan engsel, pintu dorong, ataupun menggunakan kaca. Peralatan arsip selanjutnya adalah rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam orner atau kotak arsip. Untuk selanjutnya adalah tentang map arsip. Ada stop map folio. Stop map folio yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak jatuh. Jenis map yang berikutnya adalah map Snellhechter. Map Snellhechter yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup. Untuk menopang arsip atau surat yang ada di dalamnya digunakan penjepit.
Jenis map berikutnya adalah folder. Folder yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas, tebal atau plastik saja. Karena tidak ada daun penutupnya, maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Dan jenis map yang terakhir adalah hanging folder. Hanging folder yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Peralatan selanjutnya adalah guide. Guide yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Berikutnya ada opener. Opener adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang akan disimpan di dalam opener terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Selanjutnya ada stapler. Stapler ini merupakan peralatan kearsipan yang sudah familiar untuk kita semua. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Selanjutnya ada perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator dibedakan menjadi 3, perforator 1 lubang, 2 lubang, dan 5 pelubang. Kemudian ada numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Numerator dibedakan menjadi 2, numerator besar dan numerator kecil. Selanjutnya ada kotak atau box. Kotak atau box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Kotak biasanya terbuat dari karton tebal. Yang berikutnya adalah alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warikat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Selanjutnya ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Untuk peralatan selanjutnya adalah tickler file. Tickler file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Selanjutnya ada Cardex, Card Index Cabinet. Cardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam Cardex terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Kemudian ada rak kartu. Rak kartu digunakan untuk menyimpan kartu-kartu berukuran kecil yang disusun secara vertikal. Biasanya, rak kartu terbuat dari kayu. Peralatan yang terakhir ada alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk non-lembaran, seperti flash disk,
dan CD. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Apa saja sih kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan? Berikut adalah beberapa kriteria peralatan arsip. Yang pertama, peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip, seperti peta, surat, foto, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Yang kedua, peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan, sehingga keamanan informasi terjamin, seperti untuk menyimpan arsip yang bernilai guna tinggi, arsip rahasia, sangat rahasia, dan sebagainya. Yang ketiga, peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip. Yang keempat, peralatan yang akan digunakan harus memberikan kemudahan. Kelima, peralatan yang akan digunakan harus mempertimbangkan besar ruangan yang disediakan untuk menyimpan dan memungkinkan untuk perluasannya. Kemudian ada bentuk organisasi, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan, dan yang terakhir, biaya yang dialokasikan untuk membeli dan memelihara peralatan arsip tersebut. Demikian tentang peralatan kearsipan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.